Shalom Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rambu Permata Naawa dari SMA Negeri 2 Waingapu dari kelas 10 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil menganalisis saya tentang Kerajaan Bima yang merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Di sebelah kanan saya merupakan contoh gambar kenampakan Kerajaan Bima sebelum direnovasi. Dan di sebelah kiri saya merupakan contoh kenampakan Kerajaan Bima sesudah direnovasi menjadi sebuah museum. Kerajaan Bima sudah didirikan sejak abad yang ke-13 oleh Indra Zamrud. Salah satu sumber yang menceritakan tentang Kerajaan Bima adalah kitab Bo Sangaji Kai yang ditulis dengan bahasa Arab Melayu. Kitab ini menceritakan tentang sejarah Kerajaan Bima dari abad ke-14 Masehi. Daerah kekuasaan Kerajaan Bima meliputi Sumbawa, Solor, Sau, Sumba, Larantuka, Ende, Manggarai, dan juga Komodo. Di sini saya akan membahas 5 hal pokok tentang Kerajaan Bima. Hal pokok yang pertama yaitu tentang sultan-sultan di Kerajaan Bima. Sultan yang pertama yaitu Sultan Abdul Qahir I yang bergelar Mabatawadu yang menjabat dari tahun 1601 sampai 1640. Sultan yang kedua yaitu Sultan Abdul Qahir Sirajuddin yang bergelar Mata Umajati yang menjabat dari tahun 1640 sampai 1682. Yang berikutnya yaitu Sultan Nuruddin yang menjabat dari tahun 1682 sampai 1687. Yang berikutnya yaitu Sultan Jamaluddin yang menjabat dari tahun 1687 sampai 1696. Yang berikutnya yaitu Sultan Hasanuddin yang menjabat dari tahun 1696 sampai 1731. Yang berikutnya yaitu Sultan Alauddin yang menjabat dari tahun 1731 sampai 1742. Yang berikutnya yaitu Sultan Abdul Qadim yang menjabat dari tahun 1742 sampai 1773. Yang berikutnya yaitu Sultanah Kumalasya yang menjabat dari tahun 1773 sampai 1795. Yang berikutnya yaitu Sultan Abdul Hadim yang menjabat Hamid yang menjabat dari tahun 1795 sampai 1819. Yang berikutnya yaitu Sultan Ismail yang menjabat dari tahun 1819 sampai 1854. Yang berikutnya yaitu Sultan Abdullah yang menjabat dari tahun 1854 sampai 1868. Yang berikutnya yaitu Sultan Abdul Aziz yang menjabat dari tahun 1868 sampai 1881. Yang berikutnya Sultan Ibrahim yang menjabat dari tahun 1881 sampai 1915. Yang berikutnya yaitu Sultan Muhammad Salahuddin yang menjabat dari tahun 1915 sampai 1945. Dan yang terakhir yaitu Sultan Abdul Qahir II yang menjabat dari tahun 1945 sampai 2001. Itulah ke-15 sultan-sultan yang pernah menjabat di Kerajaan Bima. Selanjutnya saya akan membahas tentang masa kejayaan Kerajaan Bima. Masa kejayaan Kerajaan Bima terjadi pada saat kepemimpinan Sultan Abdul Qahir Sirajuddin sebagai Sultan II, karena pada saat itu sistem pemerintahan Kesultanan Bima berubah dengan berdasarkan hukum dan adat dan hukum Islam. Hal ini berlaku sampai dengan masa kepemerintahan Sultan Bima yang ke-13 yaitu Sultan Ibrahim. Nah, ada beberapa aspek juga yang mendukung tentang kejayaan Kerajaan Bima ini, yaitu merupakan karena kemampuan memproduksi daya berbasis pertanian dan juga hasil hutanan. Dan yang paling besar yaitu tentang karena Kerajaan Bima ini merupakan penguasa laut sebagai jalur perdagangan di bagian Nusa Tenggara.
Nah, pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang kehidupan politik dan ekonomi Kerajaan Bima. Perkembangan politik Kerajaan Bima berkaitan erat dengan Kerajaan Goa Talo di Makassar. Mengapa? Karena pada Sultan yang pertama terjadinya perkawinan silang antara putra mahkota Kesultanan Bima dengan putri mahkota Kesultanan Goa sampai pada keturunan yang keenam. Tapi pada keturunan ketujuh terjadinya perkawinan silang antara putri mahkota Kesultanan Bima dan putra mahkota Kesultanan Goa. Ketika VOC mulai menanamkan pengaruh di Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Bima terkena imbasnya, bahkan hubungan perdagangan Kerajaan Bima dengan Kerajaan Goa Talo melambat seiring kedatangan VOC. Ketika Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bonggaya, hubungan dagang antara Kerajaan Bima dan Kerajaan Goa Talo terputus. Akibatnya, Kerajaan Bima harus menghadapi VOC yang berusaha memonopoli perdagangan di wilayah Nusa Tenggara. Nah, saya akan menjelaskan perjanjian Bonggaya merupakan perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667. Selanjutnya, ketika monopoli perdagangan yang dilakukan VOC di wilayah Nusa Tenggara mendapat perlawanan Kerajaan Bima pada tahun 1668. VOC ingin melakukan pembaruan perjanjian dagang dengan Kerajaan Bima. Akan tetapi, upaya VOC tersebut ditolak Turelingampo, Raja Bima, bahkan pada tahun 1675. Raja Tambora yang berani merampas kapal milik VOC. Akibatnya, Raja Tambora dengan pembesarnya diharuskan menyerahkan keris-keris pusaka pada VOC yang dipimpin oleh Holstein. Perlawanan Kerajaan Bima juga mengakibatnya terbunuhnya permaisuri Kerajaan Dompu. Raja Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga wafat di dalam penjara. Kerajaan Bima resmi berakhir ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Raja terakhir Bima, Sultan Muhammad Salahuddin, menyatakan bergabung dengan NKRI. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang kehidupan agama Kerajaan Bima. Mulanya, Bima merupakan kerajaan yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha yang bercampur dengan kebudayaan asli. Sebelum Islam datang, penduduknya mempercayai arwah-arwah leluhur mereka sebagai penjaga kehidupan. Pada awal abad ke-17, barulah ajaran Islam masuk ke Bima yang terletak di bagian timur Pulau Sumbawa. Tepatnya pada tahun 1620, Bima yang bernama Lakai memeluk Islam dan namanya berganti menjadi Abdul Qahir, yaitu Raja Lakai yang karena dia memeluk Islam namanya berganti menjadi Abdul Qahir. Sesungguhnya ajaran Islam telah masuk ke daerah Sumbawa sejak abad ke-16. Persebaran Islam di wilayah ini terbagi dalam dua gelombang. Gelombang yang pertama di sekitar tahun 1540 sampai 1550 oleh para muhalik dan pedagang dari Denmark. Sementara gelombang kedua terjadi pada tahun 1620 oleh orang-orang Sulawesi. Pada gelombang kedua inilah Raja Bima Lakai tertarik untuk menjadi Muslim. Sejak penguasanya masuk Muslim, otomatis masyarakat Bima menjelma menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara. Para ulama yang berdakwah sebagian diangkat menjadi penasihat sultan dan berperan besar dalam menentukan kebijakan kerajaan. Banyak ulama termasyhur yang datang ke Bima ini. Ada Syekh Umar Al-Batani dari Banten yang berasal dari Arab, dan juga Datuk di Bandang dari Minangkabau. Di bagian barat dan timur, pelabuhan Bima telah terletak perkampungan orang Melayu. Perkampungan ini menjadi pusat pengajaran Islam.
Sultan Bima begitu menghormati orang-orang Melayu dan menganggap mereka saudara. Mereka bahkan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Uma dan penghulu Melayu mendapat hak istimewa untuk mengatur perkampungan mereka sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, bahasa Melayu yang mudah menyebar di Bima dan sekitarnya. Yang terakhir, pokok bahasan terakhir yaitu tentang kehidupan sosial dan budaya kerajaan Bima. Setelah agama Islam masuk ke Bima, kemudian berkembang tradisi tulis, beragam tradisi dan budaya terlahir dan masih dipertahankan rakyatnya. Salah satu yang hingga kini masih kekal bahkan terwarisi adalah budaya rimpu. Agama Islam relatif mudah diterima. Banyak orang Bima sebenarnya telah lama mengenal agama Islam melalui para penyiar agama dari tanah Jawa, Melayu, bahkan dari para pedagang Gujarat, India, dan Arab di Sape. Bima menjelma menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara saat ini. Di beberapa daerah di Bima terjadi pencampuran antara Islam dan tradisi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semua dapat memahami dengan baik. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.